tanggung jawab. Bukan di akhirat, di dunia ini bertanggung jawab penuh. Karena sepuh artinya itu menuakan. Bahasane kaya ampas, tuwa tuas berabas kaya ampas, ngadu kalo sak isine. Makanya kalau kiai itu diidentifikasi karena pinter cerita, pinter dongeng, pinter membaca kalimat-kalimat dari luar. Bukan itu yang dimaksud kiai. Maka kalau itu melakukan maksiat, kalau itu melakukan perbuatan buruk, kalau dia mengatakan dia sudah tahu pintu tobat dan lain sebagainya, mungkin itu pemahaman mereka. Karena yang ditanyakan itu kiai, tapi dia mengarahnya ke orang yang pinter dongeng dan pinter membaca tulisan dari luar. Gitu. Ini juga perlu hati-hati. Jadi kiai itu bukan orang yang pinter dongeng, pinter ceramah, atau pinter membaca tulisan-tulisan dari luar. Jangan seperti itu. Jadi kalau sudah disebut kiai, berarti karena ki kalau menurut bahasa Nusantara itu orang tua, bener-bener orang tua. Yang harus dituakan, Mbak ya. Dan bukan harus. Dia memang sudah dituakan, jadi tidak minta dituakan. Memang orang sudah percaya dengan ketuaan mereka. Kalau minta dituakan, saya pun bisa minta dituakan. Saya ngingu jenggot, ya terus ngomongku jarang-jarang. Kalau ditanya sambil merem-merem, kan nanti akhirnya saya dituakan. Iya, kiai. Wah, hati-hati ini orang tua kan gitu. Padahal saya itu belum berani kalau saya itu dianggap kiai, dipanggil kiai. Kenapa? Bahkan sampai besok pun saya tidak berani. Dan nggak mau dipanggil kiai, Pak ya? Tidak mau. Kenapa? Tanggung jawab. Bukan di akhirat, di dunia ini bertanggung jawab penuh. Karena sepuh artinya itu menuakan. Jadi kalau orang tua tidak bisa membimbing orang menjadi benar, membimbing orang menjadi sepuh, akhirnya sepah. Sepah artinya sampah. Makanya kalau sudah orang sudah menjadi sepah, diteruskan oleh peribahasa Jawa. Bahasane kaya ampas kelapa. Jadi tuwa tuas berabas kaya ampas, ngadu kalo sak isine. Akhirnya karena kebanyakan orang memanggil tua dan dituakan, maka dia berbuat apa saja dianggap sah karena dia sudah tahu pintu tobat. Makanya tidak sedikit muridnya sing digasa. Nah, itu. Tapi sekarang di luar sana banyak orang-orang yang berebut titel kiai ya, Pak. Nah, memang dengan memakai titel kiai atau memamerkan kemahiran atau kelihan cara sekarang itu yang paling mudah itu kan agama toh. Betul. Makanya banyak orang itu berlomba-lomba untuk menceritakan tentang agama itu. Karena apa? Ternyata dengan menyampaikan itu untungnya banyak. Itu loh. Dengan pandai belajar buku nanti disampaikan ke orang. Nanti ini sudah rata-rata disampaikan, mencari lagi bahasa-bahasa yang masih tersimpan untuk disampaikan lagi. Supaya apa? Supaya kita lebih dianggap pintar, lebih dianggap berilmu, lebih dianggap apa ya? Kekiaiannya tingkat tinggi. Nah, dari itu semuanya ternyata itu mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Maka karena sekarang kerja itu ya agak sulit. Kalaupun kerja itu harus kepanasan, harus kehujanan, itu pun gajinya nggak seberapa. Tapi dengan pentas di atas panggung, cukup 2 jam itu sudah paling lama. 1 jam dengan lelucon yang kita sampaikan, dengan kata-kata hujatan yang kita sampaikan, dengan kata-kata sindiran yang kita sampaikan, banyak yang ngetawain, gajinya berapa? Dibanding kuli batu, dibanding kuli cangkul. Makanya kalau sekarang tuh banyak orang yang berlomba-lomba untuk
menjadi seorang kiai padahal bukan kiai, ya menjadi ulama tapi bukan orang yang benar-benar berilmu tentang ketuhanan. Yang diharapkan, yang dikejar adalah keuntungan dari itu semua. Makanya kalau ada orang yang seperti itu, tidak semata-mata mencari keuntungan, kepengen tahu orangnya, rumahnya kayak apa, mobilnya kayak apa. Makanya kalau ada orang dakwah li'i kalimatillah, lillahi ta'ala dan sebagainya, buktinya apa? Sebelum pentas saja sudah ditarif, alasannya dengan syiar. Nah makanya, tapi syiarnya kok lelucon. Nah ini orang-orang Nusantara ini masih terbelenggu dari itu, makanya sulit untuk disadarkan. Coba orang Nusantara ini sudah sadar dengan Jawa, karena Jawa itu bukan identitas, Jawa itu bukan suku, Jawa itu laku, perilaku orang yang sudah menemukan kebenaran. Jadi mau siapapun orangnya, dia sudah menemukan laku kebenaran, itu orang Jawa. Karena Jawa itu bener, Jawa itu beneh, Jawa itu ngerti, artinya sama dengan mau orang manapun di saat sudah melakukan syariat agama, terutama agama Islam, itu bisa dibilang Muslim. Jadi Muslim itu bukan identitas, Muslim itu juga bukan suku. Muslim adalah pelaku budaya dari agama tertentu yang diikuti. Jawa pun juga begitu sebenarnya. Jadi Jawa tidak harus berpakaian lurik, Jawa tidak harus pakai blangkon, Jawa tidak harus nyengkelit keris. Bukan itu. Kalau itu semua identitas, cuman Jawa yang sebenarnya sudah memahami tentang apa makna dari hidup dan bagaimana kita itu cara hidup bersama tetangga, bersama teman, bernegara ini. Oke. Pak, kalau saya amati Pak, secara pribadi saya Pak Dano, kenapa orang-orang kita ini gampang dibodohi, terus ajaran Jawa sendiri itu sulit untuk bangkit, itu karena dari orang-orang kita sendiri Pak Dano sebetulnya. Ini kalau saya amati loh Pak. Iya. Kenapa? Dengan kelengahan kita Pak, yang tidak mau menguri-nguri ajaran Jawa, tidak mengakui ajaran Jawa, itu merupakan suatu alat bagi mereka nih. Karena kita itu akhirnya dia kan masuk kan seperti itu Pak sebetulnya. Bukan lengah Mas. Pak. Kebanyakan orang Jawa itu kurang fair cara menyampaikan ajaran Jawa yang sebenarnya. Masih dialing-alingi Pak. Masih banyak yang ditutupi. Karena apa? Kebanyakan orang yang belajar ilmu Jawa belum sampai nyampe titik klimaknya tentang ajaran Jawa itu, sudah berhenti dan sudah berani menjadi guru gitu. Nah, ajaran yang tidak sempurna, ajaran yang tidak lengkap, nanti juga ada ajaran lagi yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Akhirnya orang sini banyak yang bingung. Makanya saya menyampaikan ini bukan keras, tapi saya itu kepengen menggamblangkan, mengejawantakan Jawa itu seperti apa gitu. Kalau dibilang saya itu keras, kalau dibilang saya itu beda dengan yang dulu, memang ya saya akui Pak. Dengan munculnya konten-konten ajaran Jawa di medsos Pak. Ya. Nah ini menjadi momen orang-orang itu kayaknya sudah takut Pak Dano. Kenapa? Satu ya, kemarin itu kan saya ke Bojonegoro Pak. Saya diceritain orang bahwa sekarang Habib itu sudah menyebar ke pelosok-pelosok desa Pak. Ya. Sudah merapatkan barisan. Ya. Kayak seperti itu Pak Dano, kemungkinan mungkin sudah mau muncul ajaran Jawa ini. Dia kan sudah merapatkan barisan ya. Ya, kalau Jawa itu menggalang kekuatan, Jawa sendiri, kalau orang yang sudah benar, itu tidak perlu kita galang kekuatan itu. Dengan keteguhan hati kita untuk menyampaikan dan memberi contoh pada
rakyat Nusantara itu sebenarnya sudah cukup. Kalau menggalang kekuatan, nantinya dengan kekuatan yang kita galang ini akan ada salah satu kelompok yang akan kita serang. Itu adalah tanda kekecewaan sebenarnya.